Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan siklus buku besar dan pelaporan. Kelompok 5 terdiri dari Devi Aji Purwanto, Muhammad Taufik Hidayat, Novianti, Rizkina, dan saya sendiri, Siti Sanggotono. Pengertian sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan. Sistem buku besar merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Sistem buku besar ini terdiri dari voucher jurnal, basis data GLS, dan prosedur GLS. Selanjutnya, sistem pelaporan keuangan. Sistem pelaporan keuangan merupakan tanggung jawab untuk memberikan informasi ke pihak eksternal yang diterapkan oleh standar hukum dan profesional. Kewajiban pelaporan ini dipenuhi melalui komponen FRS dari GL atau FRS. Penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah para pengguna eksternal. Para pengguna eksternal ini biasanya seperti pemegang saham, kreditor, dan pejabat pemerintah. Mereka semua memerlukan informasi yang mungkin mereka mengamati tren kinerja selama beberapa waktu dan melakukan perbandingan di antara perusahaan yang berbeda melalui laporan keuangan tersebut. Informasi pelaporan keuangan harus disiapkan dan disajikan oleh semua perusahaan dengan cara-cara yang diterima secara umum dan dipahami oleh pengguna eksternal. Nah, jadi pengguna eksternal ini harus pengguna yang canggih dengan kebutuhan informasi yang homogeni. Aktivitas FRS, yang sumber-sumber input untuk FRS terdiri atas file master buku besar, master buku besar umum saat ini, terutama file sejarah buku besar umum dan input langsung atau jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dari kelompok laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedua ada maksudnya ada proses akuntansi keuangan. Proses ini meliputi mencatat transaksi, mencatat jurnal khusus, membukukan ke buku besar pembantu, membukukan ke buku besar umum, menyiapkan neraca percobaan yang belum disesuaikan. Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian. 7. Menjurnal dan membukukan ayat jurnal penyesuaian. 8. Menyiapkan neraca percobaan yang telah disesuaikan. 9. Menyiapkan laporan keuangan. 10. Menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutup. Dan yang terakhir, menyiapkan neraca percobaan pasca penutup. Yang keempat adalah mengendalikan GL atau FRS. Pengendalian ini akan mengikuti kerangka yang ditetapkan dalam SAS 78 yang tentunya sekarang sudah dipahami, seperti otoritas transaksi, pemisahan tugas, pengendalian akses, catatan akuntansi, dan verifikasi independen. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelompok 5 kelas 03 SAKE 015. Saya akan menjelaskan diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan menaungi beberapa subsistem siklus. Yang pertama ada siklus pendapatan. Di siklus ini ada penjualan dan penerimaan kas. Jadi siklus pendapatan nanti mengentri semua jurnal penjualan dan penerimaan kas ke sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Di siklus pengeluaran juga mengentri jurnal pembelian dan pengeluaran kas ke sistem buku besar. Lalu ada siklus produksi, di mana siklus produksi mengentri harga pokok produksi. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau siklus penggajian, di mana SDM menginput biaya upah dan gaji. Selain itu, bendahara juga mengentri jurnal aktivitas investasi dan jurnal aktivitas pendanaan ke sistem buku besar. Setelah bendahara mengentri jurnal aktivitas investasi dan pendanaan, kontrolir juga menginput jurnal penyesuaian ke sistem buku besar. Kontrolir ini menginput jurnal penyesuaian jika ada yang perlu disesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian terbentuk, Direktur Anggaran mengirim
mengaitkan nomor anggaran ke sistem buku besar untuk syarat dijadikannya sebuah anggaran yang terrealisasi. Setelah itu terbentuklah laporan keuangan sistem buku besar yang real. Lalu laporan tersebut dikirimkan atau diberitahukan ke bendahara, manajer, pengguna eksternal, dan kontrolir. Di sini bendahara, manajer, dan kontrolir adalah pengguna internal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Depi Aji Purwanto dari kelas 03 Sake 015. Di sini saya akan menjelaskan diagram arus data yang terdapat 4 aktivitas meliputi yang pertama, memperbarui buku besar. Aktivitas ini berasal dari subsistem akuntansi dan bendahara yang membuat ayat jurnal. Ayat jurnal per transaksi yang digunakan untuk memperbarui buku besar disimpan dalam file voucher jurnal yang berisi informasi yang akan ditemukan dalam jurnal umum dalam sebuah sistem akuntansi manual yang meliputi tanggal ayat jurnal, akun-akun yang didebit dan dikredit, dan jumlahnya. Selama proses memperbarui buku besar, rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat. Salah satu bentuk rekonsiliasi adalah mempersiapkan neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo untuk seluruh akun buku besar. Rekonsiliasi lain yang penting adalah membandingkan saldo akun pengendalian buku besar terhadap total saldo dalam buku besar pembantu yang terkait. Yang kedua, memasukkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibagi dalam 5. Yang pertama, akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya, pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu, baik itu sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga, estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagai biaya yang diharapkan terjadi dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga, estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagai biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Yang keempat, revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset untuk perubahan dalam prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Itu adalah memasukkan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Pada aktivitas ini, perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan baik secara bulanan maupun tahunan. Pertama, membuat laporan laba rugi yang menggunakan data dari saldo akun pendapatan biaya. Kedua, meliputi penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar yang terakhir dari kerusakan tanpa disengaja. Melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Paling tidak, 2 salinan cadangan buku besar harus ada. 1 salinan disimpan di luar lokasi perusahaan untuk memberi perlindungan dari bencana besar seperti kebakaran ataupun gempa bumi. Dan yang terakhir, menghasilkan laporan manajerial. Terdapat 2 kategori utama dari laporan manajerial, yaitu laporan pengendalian buku besar dan laporan anggaran. Contohnya laporan pengendalian buku besar adalah daftar voucher jurnal
berdasarkan urutan nomor, nomor akun atau tanggal. Daftar saldo akun buku besar. Laporan tersebut digunakan untuk memverifikasi akurasi proses memasukkannya buku besar. Dan yang kedua, anggarkan urutan nomor, nomor akun atau tanggal. Daftar saldo akun buku besar. Laporan tersebut digunakan untuk memverifikasi akurasi proses memasukkannya buku besar. Dan yang kedua, anggaran. Contohnya, anggaran operasionalkan, memperlihatkan pendataan dan pengeluarannya yang direncanakan untuk setiap organisasi. Anggaran pengeluaran modal, masuk dan keluarnya kas proyek. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek model. Anggaran arus kas membandingkan arus kas masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan peminjaman. Sebagai tambahan pada anggaran, kemampuan pemrosesan pertanyaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning memungkinkan para manajer untuk membuat sejumlah laporan kinerja yang hampir tak terbatas dengan mudah. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelas 03 Sake 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart siklus akuntansi. Siklus akuntansi diawali dari adanya transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Transaksi juga dijadikan sebagai titik awal untuk memulai proses akuntansi. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan perusahaan harus memiliki bukti atau dokumentasi. Transaksi yang tidak memiliki bukti sebagai dokumentasi tentu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah transaksi. Langkah selanjutnya, dokumentasi dicatatkan di jurnal ke dalam buku harian. Buku harian ini merupakan catatan untuk merekam transaksi perusahaan pertama kalinya. Dari buku harian diteruskan ke buku besar atau diposting. Apabila kita belum mendapatkan informasi yang lengkap dalam buku harian tentang mutasi dan sebuah perkiraan, maka dalam buku besar umum ini kita sudah dapat mengetahui mutasi setiap jenis perkiraan. Pada gambar juga terlihat buku besar pembantu yang digunakan untuk cross-check dengan buku besar umum. Setelah buku besar disiapkan, selanjutnya dibuatkan buku neraca saldo yang digunakan untuk mengoreksi jika terdapat kekeliruan mulai dari dokumentasi transaksi sampai pada buku besar umum. Setelah neraca saldo disiapkan, maka dibuatkan neraca lajur yang digunakan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan dengan berbagai penyesuaian adjustment yang dilakukan. Dari neraca lajur tersebut dihasilkan laporan keuangan yang terdiri dari 5 bagian, yakni 1. Neraca, melaporkan tentang aset, kewajiban dan equity perusahaan. 2. Laba rugi, melaporkan tentang hasil usaha perusahaan. 3. Laporan equity, melaporkan tentang perubahan dan kondisi equity. 4. Aliran kas, melaporkan tentang aliran kas masuk dan atau keluar. 5. Catatan atas laporan keuangan, melaporkan tentang penjelasan mengenai semua perkiraan yang tercantum di neraca, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian sistem buku besar dan pelaporan. Aktivitasnya yaitu ada masalah-masalah umum di seluruh siklus buku besar dan pelaporan. Ancaman pertama yaitu data buku besar yang tidak akurat dan tidak valid. Pengendaliannya seperti 1. Pengendalian integritas pengolahan data, 2. Pembatasan akses ke buku besar, 3. Tinjauan terhadap seluruh perubahan data buku besar. Ancaman kedua yaitu pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya 1. Pengendalian akses, 2. Enkripsi. Ancaman ketiga, hilangnya atau perusakan data. Pengendaliannya yaitu backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas selanjutnya memperbarui buku besar. Ancamannya pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya seperti pengendalian integritas
pemrosesan entry data. Kedua, rekonsiliasi dan laporan keuangan. Ketiga, pembuatan dan tinjauan jejak audit. Ancaman kelima, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya: 1. Pengendalian akses. Kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Ketiga, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas selanjutnya memasukkan jurnal penyesuaian. Ancamannya yaitu jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Pengendaliannya: 1. Pengendalian integritas pemrosesan entry data. Kedua, pengendalian perlindungan kesalahan eksplisit. Ketiga, jurnal penyesuaian standar. Keempat, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Kelima, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Ancaman ketujuh, jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya yaitu 1. Pengendalian akses. Kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Ketiga, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas selanjutnya ada menyiapkan laporan keuangan. Ancamannya yaitu laporan keuangan yang tidak tepat. 1. Pengendaliannya yaitu 1. Pengendalian integritas pemrosesan entry data. Kedua, penggunaan serangkaian perangkat lunak. Ketiga, pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan XBRL. Keempat, audit. Ancaman selanjutnya yaitu laporan keuangan yang curang. Pengendaliannya audit. Aktivitas selanjutnya pembuatan laporan manajerial. Ancamannya laporan grafik yang didesain dengan buruk. Pengendaliannya 1. Akuntansi pertanggungjawaban. 2. Balance scorecard. 3. Pelatihan desain grafik yang layak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.